merupakan wanita lahiran Makassar atau Sulawesi Selatan yang tepatnya pada tanggal 16 September 1977. Ia mempunyai seorang ayah yang bernama Quraish Shahid dan ibunya yang bernama Fatmawati. Najwa Shihab bisa dikatakan termasuk orang dari anak keluarga yang penting di Indonesia. Hal itu dikatakan karena ayah Najwa Shihab pernah menjadi seorang Menteri Agama Indonesia pada zaman Presiden Habibie atau pada Kabinet ke-8. Pernikahan Quraish Shihab dan Fatmawati dikaruniai 4 orang anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Sedangkan Najwa Shihab sendiri merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Najwa Shihab mempunyai 4 orang saudara kandung, satu orang kakak dan 4 orang adik. Nama Najwa Shihab yang diberikan sang ayah yaitu Quraish Shihab mempunyai arti percakapan atau bisikan. Sedangkan menurut makna majazinya adalah orang yang pandai bercakap, mudah mengerti, dan yang terakhir adalah cerdas saat berinteraksi dengan orang lain. Semasa menempuh pendidikan, Najwa Shihab bisa dikatakan sebagai murid yang sangat cerdas karena saat menempuh pendidikan menengah ke atas, ia mendapatkan beasiswa ke Amerika. Kesempatan yang didapatkan oleh Najwa Shihab sangat didukung penuh oleh keluarga ataupun orang tua dari Najwa Shihab. Orang tuanya Najwa Shihab sangat cinta dengan bidang pendidikan dan agama. Oleh karena itu, Najwa Shihab sudah diberikan ilmu pendidikan sejak kecil. Nah, dari TK, dia sudah bersekolah di sekolah Islam, yaitu Taman Kanak-Kanak atau TK Al-Quran. Setelah selesai dengan masa pendidikan kanak-kanaknya, Najwa Shihab melanjutkan pendidikan sekolah dasarnya di Madrasah Ibtidaiyah Nurul atau bisa disingkat dengan MIN. Nah, pada bersekolah SD, Najwa Shihab bersekolah pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1990. Kemudian, di tahun 1990, Najwa Shihab meneruskan pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP di SMP Al-Ikhlas Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Dan Najwa Shihab lulus pada tahun 1993. Saat menempuh pendidikan di bangku sekolah menengah atas atau SMA, Najwa Shihab mendapatkan sebuah tawaran atau kesempatan belajar di program American Field atau bisa disingkat dengan AFS. Program American Field Service atau AFS. Program American Field atau AFS ini merupakan program pertukaran pelajar ke Amerika yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Antar Budaya. Dengan mendapatkan beasiswa ini, bisa dikatakan Najwa Shihab memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Meskipun Najwa Shihab lulusan sarjana hukum, tetapi ia lebih memilih jurnalistik sebagai karirnya. Ketika masih menjadi mahasiswa Universitas Indonesia, Najwa Shihab melakukan magang di divisi berita RCTI. Dengan kegiatan magang ini, membuat Najwa Shihab jatuh hati dengan dunia jurnalistik. Dan setelah lulus, memilih untuk melanjutkan karirnya di dunia jurnalistik. 1 tahun setelah lulus dari Universitas Indonesia, Najwa Shihab memulai karir di dunia jurnalistik di stasiun Metro TV. Metro TV merupakan perusahaan yang bergerak di bidang media nasional yang dimiliki oleh seorang politisi yang bernama Surya Paloh. Awal karir Najwa menjadi reporter lapangan. Tugas utama reporter lapangan adalah melakukan peliputan sebuah berita yang terjadi di lapangan, serta memberikan informasi seputar berita tersebut kepada masyarakat, baik itu dalam bentuk berupa siaran langsung atau tidak langsung. Peningkatan karir Najwa Shihab terus berlangsung. Setelah menjadi reporter lapangan, diangkat menjadi pembawa berita, news anchor. Beberapa berita yang pernah dibawakan oleh Najwa Shihab seperti acara berita prime time. Acara berita ini hanya ditayangkan setiap hari pada jam 17.30 sampai 19.00.
Acara ini sering sekali membahas isu yang sangat hangat diperbincangkan oleh banyak orang, dan narasumber yang dihadirkan pada acara ini merupakan seorang yang terpercaya. Acara berita yang dibawakannya berikutnya adalah program Berita Suara Anda. Tanggal 6 Desember 2004 merupakan tanggal acara Berita Suara Anda lahir dan hadir di televisi. Acara terdiri dari 3 segmen yang berisi 6 berita. Acara berita berikutnya adalah acara yang berisi tentang perbincangan dengan tokoh-tokoh tertentu yang dipandu oleh pembawa acara, dan nama acara itu adalah Mata Najwa. Acara ini bisa dikatakan sebagai acara reguler yang dimiliki oleh Najwa Shihab. Hal itu bisa dilihat dari nama acaranya yang diberi nama Mata Najwa. Karena sifat tidak mudah puas yang dimiliki oleh Najwa membuatnya selalu meriset, mempelajari, dan memperbaiki semua hal yang berkaitan dengan acara yang dipimpin oleh dirinya. Hal itu sering dilakukan sebelum dimulainya acara, sehingga ia bisa datang lebih awal hanya untuk membaca semua yang hasil riset yang telah ditemukan oleh tim. Lalu mempelajari hasil riset itu dan memperbaikinya jika ada kekurangan atau kesalahan informasi. Acara Mata Najwa yang dibawakan oleh Najwa Shihab bisa dibilang acara yang sukses karena bisa mendapatkan beberapa penghargaan dan banyak masyarakat yang menyukai acara ini. Salah satu kunci kesuksesan dari acara ini adalah hasil riset yang mendalam yang dilakukan oleh Najwa Shihab dari tim. Sudah banyak bintang tamu yang datang ke acara Mata Najwa, mulai dari tokoh politik, olahragawan, musisi, pelawak, dan masih banyak tokoh lainnya. Namun, bintang tamu yang sering hadir atau diundang ke acara Mata Najwa adalah tokoh-tokoh politik. Adapun beberapa bintang tamu yang hadir ke Mata Najwa memberikan kesan sendiri bagi Najwa Shihab. Bintang tamu yang bisa memberikan kesan sendiri terhadap Najwa Shihab seperti B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Susilo Bambang Yudhoyono, Hamzah Has, dan beberapa tokoh lainnya. Setelah sukses membawa sebuah acara, baik itu acara berita atau acara bincang-bincang, maka diberikan kepercayaan oleh Metro TV untuk meliput berita tsunami di Aceh pada tahun 2004. Liputan yang dilakukan oleh Najwa Shihab pasca tsunami Aceh mendapatkan banyak apresiasi dari masyarakat. Bukan hanya itu, dari liputan yang dilakukannya membuat banyak masyarakat menjadi empati dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap bencana alam yang memakan banyak korban jiwa. Di awal kedatangannya di Aceh, Najwa Shihab adalah orang yang melihat betapa banyaknya tumpukan-tumpukan mayat yang belum terurus. Dengan demikian ia menjadi saksi atas ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi bencana alam yang besar itu. Karena hal itulah membuat setiap laporan langsung yang diberikan kepada masyarakat terasa lebih emosional. Berkat laporan-laporannya, ia ketika meliput tsunami Aceh. Mata Najwa Shihab mendapatkan penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Penghargaan yang diperoleh Najwa Shihab bukan hanya dari Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, tetapi masih banyak penghargaan lainnya, baik itu untuk dirinya sendiri atau untuk acara Mata Najwa. Dengan semakin banyaknya topik yang dibahas pada program Mata Najwa, buku catatan Najwa 2 kembali hadir. Yang membedakan dari buku pertama adalah penekanan terhadap topik tertentu melalui pembagian topik tersebut ke dalam beberapa bab yang bisa Gramedia dapatkan di bawah ini. Setelah membawakan berita dan laporan saat tsunami di Aceh, membuat karir Najwa Shihab di dunia jurnalistik terus mengalami peningkatan. Keberhasilan karir jurnalistiknya dapat dilihat dengan banyaknya penghargaan yang ia dapatkan pada tahun 2006. Najwa Shihab mendapatkan penghargaan sebagai jurnalis terbaik Metro TV dan masuk ke dalam nominasi Panasonic Award, kategori pembaca berita terbaik. Pada tahun 2006,
Najwa Shihab terpilih menjadi peserta senior jurnalis seminar. Peserta-peserta yang hadir di acara itu mayoritas dihadiri oleh wartawan-wartawan yang terpilih dari berbagai negara. Acara senior jurnalis seminar diadakan di beberapa kota di Amerika. Tahun ini juga Najwa Shihab menjadi pembicara di acara konvensi Asian American Journalists Association. 1 tahun berikutnya, kegemilangan Najwa Shihab dalam dunia jurnalistik tidak hanya diakui di dalam negeri, tetapi dari luar negeri. Hal itu dibuktikan dengan masuk ke nominasi Panasonic Award dan di tingkat Asia. Ia masuk ke dalam nominasi Asia Television Award untuk kategori Best Current Affairs atau Talk Show Person. Penghargaan berikutnya yang Najwa Shihab dapatkan ialah penghargaan Young Global Leaders di tahun 2011. Penghargaan ini merupakan penghargaan yang diselenggarakan oleh World Economic Forum. Nah, ini adalah sebuah organisasi nirbala Swiss. Selanjutnya Najwa Shihab ditunjuk oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk menjadi Duta Baca Indonesia. Tugas utama dari Duta Baca ini adalah menyebarkan minat baca ke seluruh wilayah Indonesia. Najwa Shihab menjadi Duta Baca Indonesia selama 4 tahun, yakni dimulai dari 2016 hingga 2020. Jadi, setiap karir yang ditempuh dengan sungguh pasti akan membuahkan sebuah kesuksesan, walaupun tidak sesuai dengan jurusan yang ia tempuh. Seperti halnya Najwa Shihab yang sangat tekun dalam meniti karirnya, sehingga mendapatkan banyak penghargaan di bidang jurnalistik, walaupun ia merupakan lulusan sarjana hukum. Dengan demikian, usaha yang ia lakukan selama ini tidak mengkhianati hasilnya. Seperti dalam Kemadoria, menjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Jadi kita harus bersungguh-sungguh dalam melakukan semua perbuatan agar kita menghasilkan sesuatu yang sangat memuaskan diri kita.